Halo dan selamat datang kembali di Jerry Airways. Masalah laser, dulu udah pernah bikin videonya, sekarang apakah ada perubahan atau perkembangan? Justru lucunya beberapa bulan yang lalu saya sempat nulis di Instagram story dan akhirnya saya post juga di Twitter, agak rame waktu itu masalah. Saya lagi balik dari luar kota, malam-malam ke Jakarta, duduk di jendela, ngadep ke arah Jakarta, tiba-tiba mata saya kena laser. Jadi kayaknya masih ada aja. Saya ngomel-ngomel, akhirnya orang pada bilang, wah udah dilarang aja, dilarang aja, jangan boleh, itu cuma orang cari gara-gara aja gitu. Tapi dalam diskusi setelah video yang sebelumnya ada hal yang timbul bahwa sebenarnya orang jualan laser ini dia niatnya bukan jualan laser ke orang yang mau bidikin pesawat pakai laser, tapi lebih ke orang yang pebisnis, yang buat presentasi atau buat bikin untuk orang-orang yang senang astronomi, itu dalam arti untuk ngajarin orang di astronomi itu biasanya untuk ngelihat nih bintang ini loh, nih yang ini langsung praktek di lapangan itu dia pakai laser. Tapi kita nggak pernah dengar kan orang lagi lagi belajar di lapangan mengenai astronomi, nggak pernah dengar kan ada pesawat kena gara-gara itu kan. Nah, jadi yang lucu ini sekarang akhirnya saya mikir gitu, kita nggak mungkin mau ngelarang mereka. Siapa kita? Ya, memang membahayakan penerbangan, iya. Tapi kita juga tidak bisa selfish dalam arti hanya karena penerbangan resiko kena jadi nggak boleh semua. Jangan kayak begitu ya. Penerbangan juga hidup di antara kehidupan orang yang macam-macam. Jadi saya mikir-mikir, apakah ada solusi yang bisa diterapkan selain nangkepin pelaku? Oke, nangkepin pelaku yang nyorotin laser ke pesawat, tangkep, oke, wajar. Tapi terus mau ada yang nyoba nangkepin penjualnya. Saya udah mulai mikir-mikir, fair nggak sih kita orang cari nafkah, kita tangkepin karena mengganggu penerbangan. Tapi begini, kenapa laser membahayakan buat penerbangan? Laser membahayakan buat penerbangan kalau di malam hari, ada pesawat mau mendarat, melakukan approach atau baru take off, terus sinarin laser terus masuk ke matanya si pilot dan dia kena temporary blindness. Nah, itu bahayanya di situ. Di luar itu ya it's only inconvenience ya. Saya jadi penumpang lihat keluar atau melihat keluar jendela mata saya kena laser, ya temporary blindness. Ya itu berpotensi berbahaya, ya itu berpotensi merusak mata saya, tapi chance-nya kecil. Ya, dan saya rasa juga untuk enforcing nangkepin orang juga kayaknya pihak penegak hukum, pihak Pemda juga kayaknya bilang yakin mau sampai segitunya. So ada caranya, ya, setelah dipikir-pikir ada caranya bagaimana kita bisa menggunakan solusi yang mungkin lebih persuasif. Ya. Kalau kita lihat ada di foto ini ada orang yang jual laser dan itu dia taruh di stand, dia point lasernya dalam sudut elevasi yang rendah ke arah jalan, ke arah pengemudi yang sedang menuju ke arah dia. Bisa bayangin nggak itu kalau tiba-tiba ada yang nyenggol atau kena angin, terus lasernya turun-turun, terus kena ke matanya si pengemudi, temporary blindness, nabrak, kecelakaan. Jadi selama ini sebenarnya masalah itu bukan karena lasernya, tapi karena sudut si lasernya. Resiko buat pengendara dan resiko buat penerbangan itu justru kalau lasernya ditembakkan dalam sudut elevasi yang rendah. Karena kalau kita lihat di chart ini chart menggambarkan sudut pandang yang bisa dilihat dari pilot, dari kiri ke kanan, dari jendela depan sampai jendela paling pinggir, dan bisa ngelihat ke atas berapa derajat, turun berapa derajat. Dan kalau kita lihat di sini, kita lihat kalau ke bawah mentok di 30 derajat, dan itu kalau ngelihat ke bawah, lihat ke samping 30 derajat ke bawah. Jadi sebenarnya solusinya gampang kan? Bagaimana kalau kita himbau mereka untuk bilang, kalau kamu mau pointing lasernya, sebenarnya lebih aman di pointing dengan sudut elevasi yang lebih tinggi, lebih dari 30 derajat. Yang pengemudi di jalan, resiko dia kena lasernya kalau itu kesenggol atau standnya kena angin jauh lebih kecil. Ya. Dan kalau di pesawat, kalau kita mau lihat lebih dari 30 derajat ke bawah, kita tuh mesti minggir ngelihat terus ngeliat ke bawah gitu. Nah itu kalau udah lagi mau landing atau lagi mau approach kan udah nggak ngeliat gitu, mereka udah fokus ke instrumen ke depan.
ngelihat kadang-kadang ke samping tapi nggak sampai ngeliat ke bawah. Jadi kalau dengan cara gitu kan kemungkinan kenanya jauh lebih rendah. Sekarang pertanyaannya, mendingan cara mana? Cara kita nangkepin semuanya atau kita himbau si penjualnya, Pak, jangan ditaruh sudutnya begini Pak, berbahaya. Coba dinaikin. Orang masih bisa ngelihat kok, ini laser kenceng, bisa ke atas. Orang masih lihat. Dan itu tidak membahayakan siapa-siapa, tidak membahayakan pengemudi, tidak membahayakan penerbangan. Lebih enak kan kayak begitu kan? Jadi tentu penerbangan itu kita harus melihat aspek safety, tapi safety itu tidak dibangun dengan menghukum, tidak dibangun dengan ancaman, ya kalau di penerbangannya. Tapi kalau untuk di luar ya memang ada beberapa unsur yang mesti kita beri ancaman, kayak misalnya ancaman security, ya orang mengancam-ancam atau pura-pura gue bawa bom, ya jangan, itu harus ada sanksi, ancaman sanksi hukuman. Tapi kalau untuk kayak begini, di mana hal yang resiko rendah, saya rasa langkah persuasif itu akan jauh lebih efektif. Dan bonusnya, kalau si yang penjual itu mau, dia juga bisa bilangin ke yang beli, Pak, nanti kalau dipakai sudutnya jangan nembakin ke mata orang ya, jangan nembakin ke pesawat. Kalau mau ke langit, sudutnya agak tinggi, kenceng kok, bisa kelihatan kok. Itu kan akan jauh menghemat energi dan effort kita untuk memberi pengetahuan, penghimbauan untuk safety itu. Jadi kembali lagi, safety kalau di penerbangan itu sudah dibangun atas dasar kesadaran. Dan kalau ada yang membuat kesalahan, dilihat dulu dia sengaja atau tidak. Kalau sengaja hukum-hukum, tapi kalau dia tidak sengaja, yuk diingetin, yuk dihimbau, yuk di training. Kenapa kita tidak bisa terapkan itu ke khalayak non penerbangan, di mana resikonya ke penerbangan itu ada? Jauh lebih enak kan? Oke, semoga informasi ini berguna dan informatif. Dan bila Anda suka konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video-videonya ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa untuk lihat video-video yang lain. Ya, kita ada podcast yang mudah-mudahan bisa entertaining dan informatif buat semua. Dan seperti biasa, until next time, take care and fly safe.